One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Lala. Hari ini saya akan memberikan video mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana caranya uji organoleptik pakan untuk menentukan bahan yang baik. Nah, mungkin kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan pakan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara memilih bahan pakan yang baik. Nah, dengan menggunakan alat indera yang kita punya. Nah, uji organoleptik sendiri ini kita bisa terapkan dimanapun. Misalnya kalau di rumah nih ada ternak, milih dedak baik itu bagaimana. Nah, kita bisa menggunakan indera yang kita punya atau biasa kita bilang dengan melakukan uji organoleptik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah uji organoleptik ini selesai, saya akan memberikan sedikit gambaran ke kalian bagaimana untuk mengukur kadar air dari bahan pakan. Nah, kebetulan hari ini saya ada bahan pakan jagung. Nah, ini yang banyak ditemukan ya kalau misalnya di daerah kita. Nah, bahan jagung ini berapa kadar airnya. Nah, kita akan mengecek berapa kadar air jagung tersebut. Nah, tentunya sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya uji organoleptik untuk kita. Nah, kalau misalnya uji organoleptik ini, yang pertama kita tahu ya kalau misalnya pakan itu berapa persen dari kebutuhan atau berapa persen dari manajemen. Nah, betul. Jadi kalau pakan itu hampir 80% suatu peternakan itu bisa berhasil karena pakan yang baik atau manajemen pemberian pakan yang baik. Tentunya manajemen pemberian pakan yang baik itu salah satunya diawali dengan yang pertama adalah menentukan atau memilih bahan pakan yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Ternaknya apa dulu? Misalnya ternak yang kita punya adalah ternak domba, kambing, atau mungkin sapi. Nah, kebutuhannya dilihat dari apa lagi? Yang pertama jenisnya ya. Kalau kemarin kita sedikit saya ulas ya, kalau kemarin kita belajar tentang kebutuhan, berarti kita akan tahu berapa sih kebutuhan pakan atau kebutuhan hijauan dan konsentrat yang dibutuhkan oleh ternak tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, kita bicara mengenai kadar air jagung. Nah, kadar air jagung sendiri ini atau kadar air bahan pakan di sini sangat berpengaruh, sangat penting. Kenapa? Karena ketika kadar air ini tinggi dalam suatu bahan pakan, otomatis nanti yang pertama, jamur akan mudah tumbuh. Yang kedua, akan memperpendek umur simpan. Padahal tadi kan kita sebutkan di awal kalau misalnya 80% keberhasilan dari peternakan itu kan ditentukan oleh yang namanya pakan atau manajemen pakan. Nah, kalau pemilihan bahan pakan aja kita sudah kurang benar gitu ya. Nah, bagaimana nanti dengan ini keberhasilan peternakan seperti itu. Nah, oke, dari situ saya harap kalian cukup paham ya tentang ini. Nah, selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan uji organoleptik. Nah, ini coba perhatikan. Di sini saya ada satu bahan. Ini kalau dilihat, jadi organoleptik sendiri itu yang pertama itu kan melalui indera penglihatan atau mata yang kita punya, kita bisa melihat bagaimana sih bentuknya, bagaimana warnanya, seperti itu. Nah, dari tangan atau kita indera yang kita miliki ini, kita bisa nih teksturnya bagaimana. Dari tekstur ini tentunya kita bisa melihat atau kita bisa memilih bahan pakan itu sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Yang ketiga dari penciuman, indera dicium. Nah, seperti ini. Tentunya kalau misalnya penciuman ini sangat erat ya. Kalau bahan pakan itu ketika dicium, dicium, baunya masih sama atau masih mirip dengan bahan pakan mirip dengan bahan asalnya, otomatis ini bisa dikatakan dengan bahan yang masih baik, seperti itu. Tapi akan berbeda misalnya dengan ini. Saya ada satu contoh. Nah, ini misalnya ini adalah tepung ikan.
Dilihat dari gumpalannya, ada gumpalan. Coba bola cium ya. Dari penciumannya saja sudah sangat kecium. Mungkin kalau anak-anak nggak bisa mencium ya, tapi tentunya bisa melihat di sini ya. Nah, ini sangat jelas adanya gumpalan-gumpalan di sini. Nah, inilah pentingnya dari pemilihan bahan makan. Oke, coba kalian simak ya organoleptik yang akan saya lakukan sebagai gambaran kalian di mata pelajaran kali ini. Nah, yang pertama saya ada 2 sampel jagung. Jagung A dengan jagung B. Nih, coba kita lihat dulu dari yang jagung A ya. Nih. Coba saya tumpahkan sedikit. Nah, kalau dilihat dari teksturnya, nah, ini berbentuk apa? Anak-anak masih ingat ya? Kalau seperti ini bentuknya apa? Ya, betul. Jadi kalau misalnya seperti ini, nih, bentuknya adalah tepung. Jadi ini memang tepung jagung yang sudah disiapkan untuk pembuatan konsentrat seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa ini dari penggilingannya ya, masih ada jagung yang bentuknya pupil. Nah, seperti ini. Saya organoleptik dulu ya, kalian simak. Nah, jangan lupa ketika kita merasakan, jadi kan kita bisa mencicipi atau merasakan bahan pakan yang akan kita pilih, tentunya disiapkan tisu atau jangan ditelan. Kayak seperti saya tadi, coba dilepehkan seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau dulu zaman Bulala masih kuliah, dulu itu dosen saya pernah bilang seperti ini, ketika pakan yang kita berikan ke ternak itu kita konsumsi dan kita baik-baik saja, tentunya bukan konsumsi yang dimakan seperti itu ya, kita cicip dan kita baik-baik saja, otomatis ini juga akan aman untuk ternak kita seperti itu. Nah, nih kalau setelah saya melakukan uji organoleptik dengan bahan tepung jagung ini, saya lihat masih sangat layak untuk digunakan. Kenapa? Mulai dari segi warnanya tidak banyak berubah ya, nih, dari jagung yang aslinya. Terus yang kedua, di sini terlihat tidak banyak saya temukan slamper atau kulitnya jagung. Nah, ini tidak banyak saya temukan di bahan ini. Ya, seperti itu. Yang ketiga, dari tadi rasa yang saya coba icip sedikit tadi, nah, bola tadi coba icip, rasanya masih jagung, masih gurih. Nah, otomatis ini merupakan salah satu bahan yang layak untuk digunakan seperti itu. Nah, ini jagung A. Coba kita bandingkan dengan jagung B. Nah, ini saya ada jagung B. Coba kalau misalnya kayak kalian amati dari sini, nah, terlihat ya. Oke, coba saya tumbahkan. Nah, dari sekilas mata atau sekilas pengamatan menggunakan indera penglihatan, di sini terlihat nih, slampernya banyak sekali. Karena memang kalau tepung jagung biasanya banyak pemalsuan. Salah satunya adalah penggunaan slamper. Slamper itu apa? Slamper itu adalah kulit dari jagung. Nah, slamper ini serat kasarnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya slamper ini komposisinya lebih banyak daripada tepung jagungnya, tentunya karena kita mengharap dari jagung itu apa? Jagung kan sumber energi ya, sedangkan slamper tadi adalah sumber serat kasar. Otomatis sumber energi yang kita harapkan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang slamper, otomatis slamper ini butuh diolah, butuh ada yang namanya pengolahan, entah berupa fermentasi atau berupa yang lain, karena serat kasarnya sangat tinggi atau cukup tinggi seperti itu. Nah, ini dari uji organoleptik yang saya lakukan. Nah, kalau indera perciuman, baunya masih jagung alami. Hanya saja dari tadi yang saya sampaikan di awal, dari pengamatan indera penglihatan, sangat terlihat kalau slampernya sangat banyak seperti itu. Terus yang kedua, kalau dari, coba saya rasakan ya.
Nah, kalau dari segi rasa masih masih jagung, karena memang kan kalau selamper ini asalnya dari jagung ya, jadi masih bisa dikatakan rasanya jagung. Hanya saja ketika kita memilih bahan pakan kan kita belinya adalah jagung sumber energi ya nak ya. Nah kalau kita dapatnya selamper kayak gini tidak sesuai sama yang kita inginkan seperti itu. Nah oke, jadi kalau misalnya disuruh milih antara jagung A tadi dengan jagung B, anak-anak pilih yang mana? Nah, tentunya kita akan memilih jagung yang A. Kenapa? Yang pertama, berdasarkan uji organoleptik yang kita lakukan tadi, jagung A ini melalui rasa, bau, warna, bahkan dari penglihatan kita, jagung ini masih bagus. Dan selamper yang ada di sini tidak sebanyak dari yang B. Mungkin kalau misalnya kita beli jagung, tepung jagung untuk dibuat konsentrat, kita bisa mempertimbangkan jagung yang A ini untuk kita pakai sebagai salah satu bahan pembuatan konsentrat seperti itu. Nah ini bahan pakan yang pertama. Sekarang coba kita beralih ke bahan pakan yang kedua. Nah nih anak-anak mungkin sering lihat ya, ini apa? Ini yang kedua adalah tepung ikan. Nah tepung ikan sumber apa? Iya betul, tepung ikan ini adalah sumber protein. Nah, kebetulan tepung ikan yang saya bawa ini atau yang saya akan organoleptik ini, saya sengaja bawa dua, berasal dari dua toko yang berbeda seperti itu. Nah, supaya apa, kita bisa ngamatin mana sih bahan atau tepung ikan yang layak sama tepung ikan yang tidak layak kita gunakan dalam pembuatan konsentrat. Oke, coba diamati ya. Nah ini yang tepung ikan yang pertama. Kalau misalnya kita amati di sini gumpalannya sangat sedikit ya. Nih gumpalannya sangat sedikit. Dari bau, maaf terlalu semangat jadi sampai beli berkemana-mana. Nah dari tepung ikan ini, baunya masih tepung ikan, baunya masih khas ikan, masih khas dengan ikan. Kalau dari teksturnya tepung sekali, bahkan kalau gumpalannya sangat sedikit sih nggak kelihatan ya, dan warnanya warna coklat muda, iya coklat muda. Coba Bu Lala ini ya, apa namanya, rasakan sedikit. Oke. Kalau dari rasanya cenderung gurih ya nak, khas lah ya, kalau misalnya tepung ikan itu cenderung lebih gurih seperti itu. Nah coba kita yang kedua ya. Wah ini kalau yang kedua terus terang tadi pas waktu Bu Lala beli ini, saya tuh udah mikir, duh ini tepung ikannya apa, dari baunya saya buka ini sudah sangat kecium nih, ada beberapa kontaminasi di sini ya. Tuh, ini nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, sangat jelas di sini. Nah, ini ada beberapa gumpalan berupa dari warna saja, dari penglihatan kita bisa lihat kalau warnanya sudah cenderung lebih ke coklat tua ya. Terus terlihat ada beberapa gumpalan nih di samping-sampingnya. Nah, gumpalan ini sangat-sangat mengindikasikan, ya. Jadi kalau dilihat dari ini sudah sangat terlihat ya, mengindikasikan adanya mungkin semacam ini jamur ya, karena jamur terus lembab, penyimpanannya tidak bagus, otomatis terjadi gumpalan-gumpalan seperti ini. Nah ini yang kita hindari dari pemilihan bahan makan khususnya untuk tepung ikan ya, seperti itu. Nah anak-anak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti pertanyaannya bisa kalian sampaikan secara langsung, bisa melalui grup WA ataupun nanti secara pribadi chat dengan saya, sangat diperbolehkan seperti itu. Nah itu tadi mengenai uji organoleptik bahan pakan. Maaf,
uji organoleptik bahan makanan. Tadi ada 2 bahan yang kita pakai ya. Ada apa? Yang pertama tadi ada tepung jagung. Nah, ini tepung jagungnya. Kita memutuskan untuk memilih bahan tepung jagung A. Nah, yang kedua ini ada tepung ikan. Nah, kalau tepung ikan tadi, tepung ikan A lebih bagus ya dibandingkan dengan tepung ikan yang B, seperti itu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk pemilihan bahan pakan ternak khususnya kita bisa menggunakan organoleptik seperti yang tadi diterangkan di awal. Jadi menggunakan indera yang kita punya, mulai dari apa? Mulai dari tangan, kita bisa menggunakan tangan kita untuk melihat teksturnya seperti apa. Kita bisa menggunakan mata kita lihat, oh warnanya bagaimana. Warnanya dari segi warna ternyata masih sama Bu kayak warna biasanya. Nah, berarti kita bisa lanjutkan. Terus yang kedua, nanti kita bisa melihat, bisa diicip seperti tadi yang Bella praktekkan, tapi yang nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti doyan. Nah, seperti itu. Kita bisa ngicip sedikit aja. Nah, itu untuk memastikan kalau bahan yang kita pilih ini sudah layak untuk kita gunakan dan sudah layak untuk kita berikan kepada ternak dan siap untuk diproses selanjutnya, seperti itu. Nah, mungkin itu dari pemilihan bahan pakan melalui uji organoleptik ya anak-anak. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pengukuran kadar air. Nah, ini saya dari tadi berlalu ke kiri karena ada jagung yang sudah menunggu nih. Nah, ini ada jagung yang akan kita amati ya. Tuh, bunyinya ya. Nah, Masya Allah, ini jagung hasil panen dari teman kalian sendiri. Kemarin kebetulan ada yang punya jagung. Nah, jagungnya ada 2 ya. Nah, jagung di sini, maaf saya bersihkan sebentar. Nah, jagung di sini bentuknya apa? Nah, bentuknya butiran ya anak-anak ya. Nah, ini kita coba untuk uji kadar airnya sebentar. Saya siapkan alatnya dulu ya. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan untuk pengujian kadar air. Nah, kebetulan alat ini atau moisture-meter ini bisa digunakan untuk jenis bahan atau bahan pakan berbentuk grain atau butiran seperti jagung ini. Nah, coba diperhatikan ya. Nah, dalam penggunaannya di sini ada yang pertama, ini ada yang namanya, sebentar saya dekatkan ya. Nah, ini kalau kalian bisa amati di sini. Nah, di bagian ini ada zero. Nah, ini untuk on off kan-nya. Nah, coba kita mulai untuk, oh ya jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan seperti ini, dibersihkan dulu ya, karena khawatir terkontaminasi dari bahan pakan sebelumnya yang pernah diamati. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita on kan ya. Nah, seperti ini. Cara bacanya dari atas ya. Nah, seperti ini. Coba kita amati satu jagung dulu ya. Oke. Nah, anak-anak pastikan indikator yang putih ini akan masuk ke dalam grain atau kalau dalam hal ini jagung yang kita amati ya. Coba kita masukkan. Kelihatan ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ketemu ya 10,6. Jadi kadar air 10,6. Anak-anak masih ingat mungkin kadar air jagung yang disarankan atau berdasarkan standar SNI berapa? Nah, mungkin kalau kemarin sempat
kita bahas ya, kalau misalnya kadar air jagung itu yang paling disarankan atau yang bisa digunakan itu adalah 12%. Tujuannya apa? Kenapa harus 12%? Yang pertama karena kadar air ini sangat berpengaruh dengan yang namanya jamur mudah tumbuh, apalagi kalau lembab ya. Kalau misalnya kadar air di atas 12%, kita misalnya beli jagung di Jakarta, beli jagung di Ngawi misalnya, beli jagung di Ngawi itu kadar airnya sudah 20% misalnya, dikirimlah ke daerah Banten karena mau diproses di salah satu perusahaan pakan di sana. Belalah sampai sana, apa yang terjadi? Iya, basah. Kita lihat, kita pegang gini udah lembab. Kenapa? Karena kan dalam perjalanan itu otomatis akan terjadi yang namanya kelembapan akan naik karena suhu, karena transportasi. Misalnya kita pakai truk misalnya seperti itu, nyampe sana enggak Bu, dari sini 20%. Wah, dari 20% aja udah salah ya, apalagi kalau misalnya kita pakai 12%, itu udah standar yang paling bener lah seperti itu. Nah, dari 12% itu kita bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur kalau misalnya jagung yang kita beli itu layak atau kita bisa simpan dengan umur simpan yang cukup lama seperti itu.